putih kemungkinan memang ada, tapi sampai saat ini mereka belum bisa menemukannya. Kalaupun bisa melihatnya, kamu nggak akan bisa memasuki lubang putih dari luar. Yang akan teramati justru cahaya dan berbagai materi yang keluar dari lubang tersebut. Betelgeuse, raksasa merah di rasi bintang Waluku ini mulai redup pada tahun 2019. Fenomena ini bikin para ilmuwan pusing tujuh keliling, karena sebelumnya bintang ini berukuran sangat besar. Kalau sampai Betelgeuse menggantikan matahari kita, permukaan luarnya akan membentang jauh sampai area luar Jupiter. Lalu tiba-tiba Betelgeuse meredup pada akhir tahun 2019 lalu dan terus berlanjut hingga bulan Februari 2020. Bahkan perubahannya bisa kita amati dengan mata telanjang. Pantas saja, bintang ini telah meredup sampai 2/3 kalinya. Saat itu, para astronom sudah yakin kalau Betelgeuse akan meledak sebagai supernova dan mereka terus mengamati perkembangannya. Tapi ternyata, Betelgeuse kembali terang seperti biasanya pada bulan April tahun lalu. Dengan bantuan teleskop luar angkasa Hubble, mereka memperkirakan bintang itu telah melepaskan sebagian materinya sehingga menghalangi cahayanya. Galaksi Bima Sakti dan Andromeda, tetangga terdekat kita, akan bertabrakan kurang lebih 4 miliar tahun lagi. Setelah tabrakan ini akan terbentuk galaksi elips raksasa. Kandungan air di bulan kemungkinan lebih banyak dari perkiraan para ilmuwan. Bukan cuma di sisi gelapnya, tapi juga di bagian yang disinari matahari. Air ini bisa digunakan dalam misi di masa depan. Eksoplanet permen kapas terdiri dari planet di luar tata surya kita. Sebutan lainnya adalah superfoof karena densitasnya paling rendah. Meski penampilannya ringan dan lembut mirip permen kapas, ukuran planet ini sangat besar. Misi Juno telah mendeteksi kejanggalan di atmosfer atas Jupiter. Fenomena aneh ini berupa objek biru yang berputar-putar. 2 kilatan cahaya benderang muncul hanya dalam hitungan milidetik. Cahayanya menjulang tinggi dan mengarah ke permukaan planet tersebut. Kalau di bumi, kilat seperti ini biasanya muncul di ketinggian 96 km di atas badai petir raksasa. Semesta ini nggak melulu punya planet Katai. Galaksi Katai pun juga ada loh, dan di dalamnya terdapat 1000 hingga bermiliar-miliar bintang. Sebagai pembanding aja ya, galaksi Bima Sakti punya 250 sampai 400 miliar bintang. Badai seukuran bumi terus mengamuk di Saturnus. Kita biasa menyebutnya sebagai bintik putih raksasa. Ada juga ekor putihnya yang mengelilingi planet tersebut. Kemunculannya sekitar 30 tahun sekali, saat belahan utara Saturnus lebih condong ke matahari. Badai ini memang dulunya cuma berupa titik kecil, tapi lama-lama terus memanjang, karena di dalamnya terdapat sistem badai petir yang sangat besar. Yang bikin para astronom terbengong-bengong justru sumber energinya. Sebagian menerka-nerka kalau badai ini telah ditenagai oleh matahari, tapi ilmuwan lain kurang sependapat. Mereka beralasan pola awan badainya menunjukkan kalau energi tersebut didapat dari sumber panas internal. Planet pengembara tidak mengorbit bintang induknya. Ya, mau gimana lagi? Planet ini kan memang enggak punya bintang induk. Objek luar angkasa yang melayang-layang ini bisa melintasi semesta dan berhenti di sembarang tempat. Karena nggak menghasilkan cahayanya sendiri, planet pengembara juga sulit ditemukan. Planet ini juga tidak melepaskan panas, sehingga nggak bisa terdeteksi dengan sinar inframerah. Tapi belum lama ini, para astronom bisa mengamati planet pengembara terkecil di galaksi Bima Sakti. Ukurannya memang lebih kecil dari bumi sih, tapi lebih besar dari Mars. Bulan terlihat makin mengecil. Ukurannya saat ini 45 meter lebih kecil dibandingkan ratusan juta tahun lalu. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh bagian dalam bulan yang terus bertambah dingin. Karena alasan ini juga, gempa bulan mengguncang permukaannya. Para astronom baru saja mengamati kalau Mars juga punya aktivitas seismik. Gempa di sana rutin terjadi. Para ilmuwan sering menemukan fenomena aneh di luar angkasa. Banyak di antaranya juga mirip dengan gumpalan samar-samar. Tapi gumpalan yang satu ini beda dari benda langit lain. Odd Radio Circle cuma bisa diamati dengan teleskop radio. Mungkin sisa supernova atau efek optik yang nggak biasa. Jelas bukan lah.
Sebagian astronom berpendapat Oort Radio Circle merupakan tenggorokan lubang cacing atau terowongan yang dipercaya berada di antara lubang hitam. Fast Radio Burst adalah ledakan gelombang radio super terang. Ledakan ini berlangsung selama sekian milidetik, tapi energi yang dilepaskan sebanyak energi matahari selama berhari-hari. Kebanyakan FRB berasal dari area nun jauh di sana, di luar galaksi Bima Sakti. Tapi baru-baru ini, para astronom juga bisa mendeteksi ledakan yang terjadi di galaksi kita. Dan sumbernya berasal dari bintang magnetar sejauh 30.000 tahun cahaya dari bumi. Semua zat cair yang terdapat di luar angkasa akan berbentuk bola. Fenomena ini juga terjadi di orbit bumi rendah. Tak lama kemudian, ilmuwan mendeteksi kalau salah satu bintang terbesar di dekat bumi telah lenyap. Jaraknya sekitar 75 juta tahun cahaya dari bumi. Objek sejauh itu biasanya kurang bisa diamati oleh para astronom secara jelas. Tapi kalau ukurannya kecil, bintang yang satu ini jelas super jumbo. Dan sinarnya 2,5 juta kali lebih terang dari matahari. Bintang ini terakhir teramati pada tahun 2011. Setelah beberapa tahun, para astronom berencana untuk menelitinya lebih lanjut. Tapi semuanya sudah terlambat. Bintang ini telah lenyap. Bintang semasif ini biasanya padam dalam peristiwa supernova yang sangat terang. Tapi dalam kejadian ini, mereka nggak mendeteksi adanya supernova. Menurut salah satu teori, bintang ini telah runtuh menjadi lubang hitam tanpa menyebabkan supernova dulu. Hal ini memang bisa terjadi sih, tapi sangat jarang. Miliaran tahun lagi, kemungkinan alam semesta kita sudah jadi sangat luas. Sampai-sampai kita nggak akan bisa lagi melihat bintang di langit malam. Semua planet di tata surya kita memancarkan gelombang radio. Dan pemancar terkuatnya adalah Jupiter. Medan magnetnya paling besar dan paling kuat. Sebelum tahun 2020, ilmuwan belum bisa mendeteksi gelombang radio yang berasal dari luar tata surya. Sinyal yang terekam ternyata berasal dari raksasa gas Tau Butis. Jaraknya 51 tahun cahaya dari bumi. Dengan sinyal ini, mereka bisa sedikit menggali medan magnet di planet tersebut. Suatu saat nanti, penemuan ini akan membantu kita menguak lebih banyak fakta mengenai atmosfer planet ini. Planet Katai Haumea lebih jauh dari bumi dibandingkan dari Neptunus. Planet ini mengorbit sabuk Kuiper, cincin es berbentuk donat yang mengitari matahari. Planet Haumea punya 2 satelit dan sehari di sana berlangsung selama 4 jam di bumi. Objek luar angkasa ini kelihatan unik karena dikelilingi oleh cincin tipis yang kemungkinan dihasilkan oleh tabrakan purba. 1 triliun tahun dari sekarang, salah satu bintang di galaksi GSN 069 bisa berubah jadi planet sebesar Jupiter. Kemungkinan peristiwa ini disebabkan oleh bintang yang terus-menerus berdekatan dengan lubang hitam. Awalnya, para astronom melihat ledakan sinar X yang sangat terang, dan ledakan ini terjadi setiap 9 jam sekali. Setelah mengamati fenomena ini, mereka bisa tahu kalau bintang tersebut mengorbit lubang hitam dengan lintasan unik. Lalu, gimana dengan kilatan yang menyilaukan itu? Nah, objek itu sebetulnya cuma materi di permukaan bintang yang disedot oleh lubang hitam. Selama jutaan tahun, lubang hitam telah mengubah raksasa merah ini menjadi katai putih. Dan proses ini akan terus berlanjut. Atmosfer Venus ternyata mengandung jejak fosfina loh. Kalau di planet kita, gas ini tak berwarna, mudah terbakar, dan sering dijumpai di tempat hidup mikroba. Makanya, muncul juga teori baru yang menyatakan kalau di Venus kemungkinan ada kehidupan. Kalaupun memang bintang senja ini punya kehidupan, cuma atmosfernya saja yang bisa like huni. Sulit dipercaya kalau ada organisme hidup yang bisa bertahan di lingkungan se-ekstrim itu. Permukaan Venus sangat kering, airnya juga nggak berwujud cair. Belum lagi tekanannya 90 kali lebih besar daripada di permukaan bumi. Suhunya sering ngebul sampai 480 derajat Celcius dan tentu bisa digunakan untuk melelehkan sejumlah logam. Bayangin kamu keluar dari rumah pada suatu pagi dan melihat gak hanya ada 1, tapi 2 bintang bersinar di langit. Bintang pertama adalah matahari dan bintang kedua adalah Jupiter. Tapi bagaimana sebuah planet bisa berubah menjadi bintang?
Dan apa yang akan terjadi pada bumi dan penghuninya? Sebelum kita menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penting ini, kita perlu mengulas kembali beberapa hal yang kita ketahui tentang Jupiter. Planet terbesar di tata surya ini merupakan planet raksasa gas, yang artinya sebagian besar terdiri dari gas. Karena perbedaan tekanan dan temperatur, gas-gas ini terpisah-pisah menjadi beberapa lapisan. Hal ini menciptakan pita merah dan putih yang bisa dilihat dengan jelas dari bumi. Temperatur di bagian atas atmosfer Jupiter sangat tinggi. Temperaturnya bisa mencapai 727 derajat Celcius. Planet ini juga punya tarikan gravitasi yang sangat besar. Pada tahun 1995, wahana Galileo mencapai atmosfer Jupiter dan membelahnya dengan kecepatan 170.600 km per jam. Wahana ini selamat dari suhu yang sangat panas dan mulai turun. Wahana ini terus bergerak meskipun suhu tiba-tiba turun dan tekanan serta kecepatan angin meningkat. Namun, setelah 58 menit dan 156 km dalam penjelajahannya, keadaan mulai memburuk. Tekanan 23 atmosfer dan suhu yang masih tinggi menghabisi wahana ini. Wahana ini meleleh dan kemudian menguap karena panas yang ekstrim. Nah, kalau Jupiter tiba-tiba memutuskan untuk terus bertumbuh, pada akhirnya ia akan menjadi bintang. Dan komposisinya memungkinkan planet ini untuk melakukannya. Dahulu kala, di masa yang sangat lampau, Jupiter mengambil sebagian besar massa yang tersisa setelah pembentukan matahari. Dengan cara itulah Jupiter punya lebih dari 2 kali lipat materi gabungan dari seluruh benda-benda lain di tata surya. Dan materi di planet ini sama dengan materi di bintang, sebagian besar hidrogen dan helium. Jupiter nggak cukup masif untuk bisa terbakar. Tapi, bagaimana kalau terbakar? Maka ia akan berubah menjadi benda langit jenis lain, kemungkinan besar katai coklat. Dalam hal ini, ia akan punya pengaruh kecil pada orbit planet-planet di tata surya. Karena katai coklat lebih masif daripada planet tapi tidak semasif bintang. Katai coklat biasanya bermassa 13 hingga 80 kali massa Jupiter. Katai coklat hanya bisa menjadi bintang jika tekanan di intinya cukup tinggi untuk memulai fusi nuklir. Jadi, mari bayangin hal itu terjadi. Dan Jupiter telah menjadi bintang sungguhan, misalnya bintang Katai Merah. Katai Merah adalah bintang yang massanya sekitar 7,5% hingga 50% massa matahari. Katai Merah juga lebih panas daripada Katai Coklat. Temperaturnya bisa mencapai 3.500 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, matahari kita memiliki temperatur hampir 5.500 derajat Celcius. Artinya, Katai Merah yang baru terbentuk akan jauh lebih redup daripada matahari. Dan tetap saja, Katai Merah Jupiter akan menghalangi planet-planet di dalamnya untuk mengikuti orbitnya. Karena planet-planet ini nggak akan bisa menemukan keseimbangan antara gaya gravitasi kedua bintang. Planet-planet tersebut akan bergerak mendekati matahari atau mendekati Katai Merah yang baru terbentuk. Kalau bumi memilih opsi pertama, temperatur bintang utama kita yang sangat panas akan memusnahkan seluruh makhluk hidup di bumi dalam waktu singkat. Kalau skenario kedua yang dipilih, kita mungkin akan membeku karena Jupiter sebagai Katai Merah yang redup gak akan mampu menghangatkan kita dengan cukup baik. Tapi masih ada satu opsi lagi. Planet-planet dalam bisa terlempar dari tata surya. Kalau Jupiter adalah sebuah bintang, maka jumlah radiasi yang diterima permukaan bumi juga akan meningkat. Atmosfer kita harus melindungi kita dari radiasi yang datang dari matahari dan radiasi Jupiter. Bintang Katai Merah sangat aktif. Karena itu, Jupiter seperti halnya matahari, kemungkinan besar akan sering mengalami lontaran massa korona. Lontaran massa korona adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan awan besar berisi partikel bermuatan listrik yang dilontarkan bintang dengan kecepatan tinggi. Bahkan sekarang, Jupiter punya dampak yang signifikan terhadap planet kita. Planet raksasa gas ini kira-kira 318 kali lebih masif dari bumi. Ini juga berarti Jupiter punya gaya tarik yang sangat besar pada planet kita. Gravitasinya bisa menyebabkan pergeseran orbit planet kita dan perubahan iklim setiap 400.000 tahun sekali. Ketika pengaruh Jupiter paling kuat, bumi biasanya mengalami musim dingin yang lebih dingin, musim panas yang lebih panas, dan periode basah dan kekeringan yang lebih intens. Selain itu, kalau Jupiter berubah menjadi Katai Merah, fitur yang paling menonjol mungkin akan menghilang untuk selamanya. Maksudku adalah bintik merah besar.
Bintik merah besar adalah badai besar yang mengamuk di belahan selatan planet raksasa gas ini. Bagian atasnya menjulang lebih dari 8 km di atas puncak awan di sekitarnya. Badai ini hampir 2 kali lebih lebar dari planet kita. Pada 2017, wahana antariksa Juno milik NASA berhasil mengumpulkan banyak data tentang bintik merah. Dan ternyata, badai raksasa ini masuk lebih dari 322 km ke dalam atmosfer planet itu. Itu 30 hingga 100 kali lebih dalam dari lautan manapun di bumi. Tapi, pengukuran ini kemungkinan besar nggak akurat, dan akar badai yang sebenarnya bisa mencapai lebih dalam lagi. Bintik merah besar lebih dingin daripada atmosfer lainnya, dan perlu diingat temperatur Jupiter mencapai minus 173 derajat Celcius di lapisan awan bagian atas. Di sisi lain, semakin dekat ke inti, semakin panas. Secara misterius, temperatur tertinggi yang pernah tercatat di planet raksasa gas ini terjadi di atmosfer tepat di atas bintik merah besar. Temperaturnya lebih tinggi daripada temperatur lava di planet kita. Ahli astronomi meyakini turbulensi yang disebabkan oleh badai bisa menghasilkan gelombang gravitasi dan suara yang bisa menjadi penyebab terjadinya pemanasan super. Tapi, badai itu sendiri lebih hangat di bagian bawah daripada di bagian atas. Manusia telah mengamati pusaran yang bergerak di Jupiter selama lebih dari 150 tahun. Beberapa waktu lalu, ahli astronomi memperkirakan kalau pusaran itu akan melambat secara bertahap dan mengecil atau menghilang sama sekali. Tapi ternyata nggak demikian. Setelah menganalisis semua data yang diterima dengan bantuan teleskop Hubble, para peneliti bingung ketika menemukan angin di batas luar badai justru bertambah cepat. Kecepatan angin di tepi badai sangat mencengangkan, bisa mencapai 643 km per jam. Itu lebih cepat daripada tornado di bumi. Pada saat yang sama, kalau kamu berada di pusat bintik merah besar, kamu nggak akan terlalu terkesan. Angin di sana bergerak jauh lebih lambat. Dan sekarang, mari berandai-andai. Bagaimana kalau Jupiter bertabrakan dengan bintang terkecil yang kita kenal? Saat ini, kedua benda angkasa itu sedang dalam jalur tabrakan. Spoiler nih, bumi mungkin gak akan selamat dari tabrakan tersebut. Nah, perkenalkan bintang katai merah yang mungil ini. Ukurannya sebesar Saturnus, dan gravitasinya sekitar 300 kali gravitasi planet kita. Biasanya, bintang ini berada 600 tahun cahaya dari bumi dalam sistem bintang ganda. Tapi, karena suatu hal yang gak bisa dijelaskan, ia melanggar semua hukum alam semesta dan melesat menuju planet raksasa gas terbesar di tata surya. Meskipun ukurannya lebih kecil daripada Jupiter, massa bintang ini jauh lebih besar, dan gaya gravitasinya akan segera menarik si raksasa gas. Panas dari si katai merah ditambah gaya gravitasinya yang kuat membuat Jupiter membesar. Atmosfer planet ini mulai mengembang karena gas-gas yang menyusun planet ini mulai memanas dan mengembang. Atmosfer Jupiter mulai bocor ke ruang angkasa menuju si pengunjung bintang. Beberapa waktu kemudian, gas-gas yang terlepas itu membentuk cincin panas yang terang di sekeliling katai merah. Pemandangan yang menakutkan. Seakan-akan ada lubang hitam yang sangat terang muncul di dalam tata surya. Bintang itu terus mengoyak Jupiter, memakan bongkahan-bongkahan raksasa gas itu. Tak lama kemudian, si katai merah menelan si planet. Sayangnya, Jupiter nggak punya kesempatan. Alih-alih menjadi raksasa gas, yang ada sekarang adalah bintang katai merah yang dikelilingi cincin gas panas. Dan kita sudah tahu seberapa buruk akhirnya. Yang terbaik dari semua itu adalah skenario ini hanya khayalan belaka. Syukurlah.